Assalamualaikum sahabat wisata religi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wisata religi senantiasa mengupas sejarah para waliullah dan sejarah yang ada di Nusantara kita ini. Semoga ulasan ini memberi manfaat dan pengetahuan untuk kita. Batok kelapa Janggi adalah pusaka peninggalan Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana adalah pendiri kerajaan Cirebon, memiliki beberapa peninggalan yang hingga kini masih dapat dijumpai di Cirebon. Salah satunya adalah batok kelapa Janggi, atau orang Cirebon pada masa dahulu kala menamai batok kelapa tersebut dengan nama batok kelapa sakti, mengingat khasiat dari batok kelapa itu dianggap sakti. Batok kelapa Janggi didapat Pangeran Cakrabuana ketika beliau mengembara di Afrika dan Timur Tengah. Kisah pengembaraan itu dimulai dari lika-liku perjalanan hidupnya yang panjang. Pangeran Cakrabuana yang mempunyai nama asli Raden Walang Sungsang, beliau merupakan anak tertua Prabu Siliwangi dari permaisurinya Nyi Mas Subang Larang. Bersama saudara-saudaranya ia mengikuti agama ibunya, yaitu agama Islam. Dengan saudara perempuannya yang bernama Dewi Rara Santang, ia memilih keluar dari istana kerajaan Sunda Pajajaran untuk mencari guru agama Islam yang tersebar di tanah Sunda selepas kewafatan ibunya. Keduanya menjelajahi desa demi desa untuk mencari guru agama Islam yang kala itu masih sedikit, sampai suatu ketika keduanya menemukan seorang alim bernama Syekh Nurjati di Gunung Sembung. Keduanya belajar agama Islam dengan sangat ulet dan telaten, sampai-sampai Syekh Nurjati merasa sudah tidak dapat lagi memberikan ilmu-ilmu agama kepada keduanya, mengingat semua ilmu-ilmu agama yang diberikan olehnya telah dikuasai dengan baik oleh keduanya. Mendapati kedua muridnya sudah memahami agama dengan sempurna, beliau pun memerintahkan keduanya untuk menyempurnakan agamanya, yaitu agar supaya keduanya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Lalu keduanya pun kemudian mematuhi perintah gurunya. Pada sekitar tahun 1430 Masehi, Pangeran Cakrabuana berangkat ke Tanah Suci bersama-sama dengan adiknya Dewi Rara Santang. Di Tanah Suci keduanya menjalankan ibadah haji dengan hikmat dan penuh dengan ketundukan pada Sang Cipta segala rasa. Kejadian mengharukan kemudian terjadi, ketika adiknya Nyi Mas Dewi Rara Santang dipinang oleh seorang penguasa Mesir yang bernama Sultan Hud. Keduanya kemudian menikah. Setelah pernikahan itu keduanya menetap di Mesir. Sementara Pangeran Cakrabuana tidak lama setelah pernikahan adiknya, beliau meninggalkan Mesir dan pulang menuju Cirebon. Pada saat beliau pulang menuju ke Cirebon, beliau menemukan buah yang mirip kelapa di Pantai Aden. Beliau menamai buah kelapa itu dengan sebutan kelapa Janggi. Batok dari kelapa Janggi ini di zamannya dianggap sakti, sebab dengan batok kelapa ini Pangeran Cakrabuana yang tak lain merupakan pendiri Cirebon, mampu menyembuhkan orang-orang yang keracunan di wilayah kekuasaannya. Biasanya orang-orang yang keracunan diberikan air yang sebelumnya diletakkan dalam cekungan batok kelapa sakti itu, untuk kemudian diminumkan kepada orang-orang yang keracunan. Herannya orang yang keracunan itu kemudian sembuh. Kini batok dari buah kelapa Janggi tersimpan di Museum Keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Atas khasiat penyembuhan yang dilakukan Pangeran Cakrabuana dengan batok kelapa itu, kemudian ramai masyarakat Cirebon memeluk agama Islam dengan sukarela. Kelapa Janggi sebenarnya merupakan buah yang mirip dengan buah kelapa atau satu spesies. Hanya saja kelapa ini berukuran raksasa. Kelapa ini tumbuh di daerah Afrika. Orang Afrika menyebutnya dengan nama Coco de Mer. Buah ini kini hampir punah, namun untungnya buah ini masih tumbuh di daerah Seychelles, yaitu sebuah negara kepulauan di lepas laut timur benua Afrika. Habitat aslinya ada di Vallée de Mai, sebuah situs warisan dunia UNESCO sejak 1983. Coco de Mer merupakan tumbuhan langka yang dilindungi. Buah ini di habitat asalnya digunakan secara terbatas untuk dijadikan obat karena memang berkhasiat, dan salah satunya dapat berkhasiat menyembuhan dari dampak keracunan. Tapi biarpun demikian, buah ini tidak boleh diambil dari Vallée de Mai,
kecuali dengan izin oleh pihak terkait, karena memang masuk ke dalam spesies tanaman yang dilindungi. Dalam kaitannya dengan penemuan buah kelapa Janggi atau Coco de Mer oleh Pangeran Cakrabuana ketika melakukan perjalanan haji, pada nyatanya merupakan sebuah bukti bahwa memang Pangeran Cakrabuana pernah melanglang buana sampai ke negeri Afrika. Adapun kabar yang menyatakan mengenai penemuan kelapa itu di pantai Aden di Yaman, ada kemungkinan penemuan itu dikarenakan kelapa tersebut hanyut terbawa arus sampai ke pantai, hingga kemudian mendarat di pantai Aden dan kemudian diambil oleh Pangeran Cakrabuana. Sementara mengenai kesaktian kelapa tersebut, memang telah terbukti, karena kelapa tersebut hingga kini dapat dibuktikan khasiatnya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, di antaranya mengurangi efek keracunan atau bahkan menyembuhkannya.